Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami, mahasiswa S2 PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang manajemen kepemimpinan. Pendahuluan, definisi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah adalah proses di mana pemimpin sekolah mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan guru, staf, dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pentingnya kepemimpinan sekolah di sini, kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan, menginspirasi guru, dan meningkatkan kinerja siswa. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah diantaranya yang pertama, pengembangan kurikulum, di mana kepala sekolah harus mampu memastikan kurikulum yang disusun itu relevan atau sesuai dengan yang kekinian. Kemudian manajemen sumber daya, di mana kepala sekolah ini dituntut untuk mampu mengelola keuangan, fasilitas baik yang sudah ada maupun yang belum ada, juga sumber daya manusia dengan efektif. Kemudian evaluasi dan pengawasan. Kepala sekolah juga harus mampu melakukan evaluasi kinerja guru dan siswa secara berkala. Dan juga pengembangan profesionalis guru, di mana pengembangan profesional ini harus mampu mendorong dan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan guru itu sendiri. Dalam manajemen kepemimpinan itu ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada tugas dan reward berdasarkan kinerja. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, di mana gaya pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi perubahan positif dalam budaya sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis, yang mana pemimpin ini mampu melibatkan partisipasi dan konsultasi dari semua anggota sekolah. Yang keempat, kepemimpinan otokratis, yaitu pengambil keputusan terpusat pada kepala sekolah. Dari 4 gaya kepemimpinan di atas, mungkin kita bisa mengklasifikasikan diri kita termasuk pada gaya kepemimpinan yang mana. Adapun kita juga harus bisa menempatkan sebenarnya gaya kepemimpinan yang seperti apa yang harus kita miliki sebagai kepala sekolah. Kemudian keterampilan yang diperlukan kepala sekolah yang pertama, komunikasi efektif, di mana kepala sekolah harus mampu menyampaikan visi dan arahan yang jelas kepada warga sekolah, di mana warga sekolah itu tidak hanya guru dan kepala sekolah saja, tentunya di dalamnya ada orang tua murid dan siswa. Yang kedua, kemampuan manajerial, di mana kepala sekolah mampu mengelola waktu, proyek, dan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, di mana kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi atau solusi-solusi baru tentang tantangan pendidikan pada saat ini. Yang keempat, keterampilan interpersonal, yaitu membangun hubungan baik antara guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua, baik secara kecil di sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Tantangan dalam kepemimpinan sekolah yang pertama adanya perubahan kurikulum, di mana kepala sekolah sebagai pusat informasi ataupun yang menjadi leader di dalam satuan pendidikan itu harus menyelaraskan dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional. Tidak hanya dengan kebijakan pendidikan nasional juga, namun kiranya lebih baik itu kurikulum disesuaikan dengan kekhasan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, manajemen konflik, yaitu menyelesaikan konflik antar staf dengan orang tua siswa, karena tidak bisa dipungkiri kita sebagai makhluk sosial itu pasti akan ada saja konflik
dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan di situ adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang harus mampu menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Yang ketiga, teknologi pendidikan, yakni mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, apalagi yang berkaitan dan di eranya sekarang tentang kurikulum merdeka dan segala sesuatunya itu harus berkaitan erat dengan teknologi. Kita tidak bisa menutup diri, tetapi harus membuka dan mau mempelajari tentang kemajuan-kemajuan pembelajaran yang yang berbasis teknologi. Kemudian tantangan bagi kepala sekolah juga adalah keterbatasan anggaran di mana banyak sekali mungkin yang mengeluh atau pusing juga dengan gimana ya di sekolah itu nggak ada ini nggak ada itu. Tapi dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, kita harus mampu mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas bagaimanapun caranya. Mungkin kepala sekolah juga mampu mencari eh, mitra ataupun yang lainnya agar mampu keluar dari permasalahan tentang keterbatasan anggaran ini. Strategi untuk meningkatkan kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan ini mampu meningkatkan keterampilan kita sebagai pemimpin. Kolaborasi dan komunitas praktik yang mampu membangun jaringan dengan pemimpin sekolah lain untuk berbagi praktik baik. Mungkin dalam lingkup K3S atau organisasi mitra yang lainnya. Strategi juga bisa diukur dengan penilaian berkelanjutan di mana evaluasi terus-menerus terhadap kepemimpinan dan implementasi rencana untuk perbaikan ke depannya. Kesimpulannya, kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan pendidikan adalah pilar utama yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Seorang pemimpin sekolah yang efektif tidak hanya memimpin dengan visi yang jelas, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah, guru, siswa, dan staf untuk berkontribusi secara maksimal dalam proses pendidikan. Dan tugas sebagai pemimpin atau kepala sekolah yang pertama pengembang kurikulum yang relevan, sebagai manajer dalam penentuan sumber daya yang efisien, evaluasi dan pengawasan berkala, pengembangan profesional guru, gaya kepemimpinan yang beragam, keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik, kreativitas dan inovasi, serta mampu menyelesaikan konflik dan manajemen krisis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga sesi berbagi ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, khususnya buat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.